Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari jangka sorong melalui kegiatan diskusi kelompok kecil, ya. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Pernahkah kalian menggunakan jangka sorong? Menurut kalian, mengapa pengukuran menggunakan jangka sorong lebih teliti dibandingkan dengan penggaris? Ya, tepat sekali karena jangka sorong memiliki skala nonius dan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Benar, oleh karena itu, karena hari ini kalian akan berdiskusi untuk memahami fungsi bagian-bagian dari jangka sorong dan cara membaca hasil pengukurannya. Saya akan membagi menjadi kelompok kecil ya, 3 atau 4 lah ya. Kita diskusi bukan waktunya untuk ngobrol, tapi kita diskusi tentang materi hari ini ya. Silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 anak. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar tugas dan 1 alat ukur jangka sorong. Dalam kelompok silakan tentukan pembagian tugas sebagai berikut ya. Kelompok nih, tugasnya masing-masing kelompok nih, ketuanya siapa, terus anggotanya siapa lagi, terus nanti kita coba presentasikan di depan ya, supaya kita saling aktif ya. Perhatikan jangka sorong yang ada di depan kalian. Diskusikan pertanyaan berikut ya. Saya akan ngasih pertanyaan nih buat kelompok kalian. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu benda, serta bagaimana cara membaca hasil pengukurannya ya. Kelompok 1 nih, apa fungsi jangka sorong? Terus ini semua mencatat ya, apa fungsi jangka sorong? Semua mencatat apa fungsi jangka sorong. Terus sebutkan bagian-bagian jangka sorong dan jelaskan fungsinya ya. Kan kalian sudah beberapa kali pertemuan kita bahas jangka sorong nih anak-anak ya. Terus selanjutnya, bagian jangka sorong manakah yang digunakan untuk 1. Mengukur diameter luar, 2. Mengukur diameter dalam, 3. Mengukur kedalaman ya. Selanjutnya, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Sudah ya. Sebelum berdiskusi, kalian coba perhatikan saya, jangan rame. Perhatikan saya terlebih dahulu. Perhatikan alat yang ada di meja kalian ya. Jangan hanya mengandalkan teori. Coba amati langsung. Dipantau nih, amati itu nih. Secara sekilas kita lihat nih, amati bagian-bagian jangka sorong dan lakukan pengukuran sederhana, lakukan ya. Coba perhatikan bentuk rahangnya. Rahang luar digunakan untuk mengukur bagian luar benda kerja, seperti diameter luar baut ataupun diameter luar palu. Kalian kan sering buat palu nantinya ya. Sedangkan rahang dalam yang ada di atas jangka sorong ini digunakan untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang ya. Coba langsung kalian praktekkan, tulis tadi pertanyaan, jawab tadi pertanyaan dari saya. Coba diskusikan sama kelompoknya, diskusikan, nggak apa-apa. Kita kan lagi diskusi nih, mengapa posisi jangka sorong harus tepat saat melakukan pengukuran, agar hasil pengukuran tidak
mengalami kesalahan. Benar, kesalahan posisi alat dapat menyebabkan pembacaan hasil pengukuran atau kurang akurat, miring kayak gini terus ada debunya, itu kurang ya. Coba saya pengen tahu kelompok ini bagian mana yang masih menjadi kesulitan kelompok kalian. Aman, baik, terima kasih ya. Berarti kalian kelompok ini sudah paham apa yang saya jelaskan ya. Sudah, waktunya habis. Terima kasih. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Apabila Bapak ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.